Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga dalam perlindungan Tuhan yang Maha. Baiklah, pada tutorial kali ini, saya akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana cara mengekspor file proyek dari Tekla Struktur Designer menuju Autodesk Revit, di mana kita akan menggunakan format IFC atau Industry Foundation Class. Baiklah, kita tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk saja pada bagaimana tata cara melakukan ekspor dari Tekla Struktur Designer menuju Autodesk Revit. Selamat belajar! Baiklah, setelah kita selesai melakukan analisa struktur, kita coba cek dulu model kita. Kita coba lihat ya dari beberapa sisi. Kemudian kita coba cek ya untuk struktur baloknya. Kemudian untuk kolomnya kita coba cek juga. Ini hanya untuk memastikan saja ya bahwa desain kita sudah benar. Jangan sampai kita kerja dua kali ya setelah kita ekspor ke Revit, ternyata ada bagian struktur yang tidak sesuai. Kemudian kita masuk pada BIM integration, lalu kita pilih IFC ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Tinggal rekan-rekan ikuti saja ya. Saya pikir ini tidak sulit ya. Baiklah, jika kita sudah melakukan proses ekspor dari Tekla, kita masuk pada Revit, kemudian kita pilih Insert, lalu kita pilih Link IFC, kemudian kita coba cari ya tempat di mana kita menyimpan file ekspor kita tadi yang sudah kita ekspor dari Tekla Struktur Designer. Kemudian kita pilih Open ya untuk membuka file project kita di Autodesk Revit. Kita tunggu sebentar ya sampai file projectnya terbuka. Baiklah, untuk file project kita sudah masuk ya pada lembar kerja Revit. Kita masuk pada view, kita pilih 2D view untuk melihat objek bangunan kita dalam view 3 dimensi. Kemudian kita coba klik objek bangunannya ya, lalu kita masuk pada bin link. Kita tunggu ya prosesnya, terus saja oke. Nah, di sini kita mau melakukan proses ungroup ya, karena objek yang kita ekspor dari Tekla itu masih berupa satu grup ya, jadi kita harus melakukan ungroup. Kemudian kita klik ungroup, lalu jika sudah, kita coba pilih scope box-nya, kita hide ya. Jika nanti kita perlukan bisa kita munculkan kembali, jadi yang tidak perlu nanti akan kita hide ya. Kemudian kita coba melakukan pengecekan ya pada elemen-elemen dari objek yang sudah kita ekspor ke Revit ini. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada plan view, lalu kita pilih structural view. Di sini rekan-rekan bisa lihat ya level view mana yang saya pilih. Kemudian kita pilih structural plans. Nah, di situ rekan-rekan bisa lihat ya ada basement, base, dan level-level lantai yang kita perlukan. Kemudian kita coba lakukan pengaturan pada scope box-nya. Kita rapikan ya sehingga memudahkan kita untuk melakukan proses desain atau pengaturan selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita coba pilih fine, kemudian kita pilih realistik ya, agar denah basement kita ini bisa terlihat dan memiliki view yang bagus ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk hasilnya. Kemudian kita coba cek juga ya untuk datanya. Di sini saya klik kolom,
Kemudian untuk zero wall-nya juga saya klik ya untuk melihat datanya. Lalu kita pilih base, kemudian kita masuk pada file-nya, lalu kita pilih realistic. Jangan lupa kita juga aktifkan bayangannya. Kemudian untuk lantai-lantai berikutnya kita lakukan hal yang sama ya, sehingga kita bisa mendapatkan view denah yang baik dan juga memudahkan kita untuk melakukan proses desain selanjutnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan masuk pada view elevation. Kita mau melihat objek bangunan ini dari view tempat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada garis-garis elevation yang perlu kita hide. Kemudian untuk garis elevation yang kita perlukan, kita rapikan kembali ya. Termasuk juga garis atau grid as pada bangunan ini atau pada objek bangunan kita ini ya, kita rapikan. Kemudian untuk scope box-nya kita rapikan juga, lalu kita aktifkan realistiknya. Begitu juga dengan bayangannya ya, sehingga lebih enak dilihat. Kemudian kita masuk pada north elevation. Seperti hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk garis elevation yang tidak kita perlukan kita hide. Lalu untuk scope box-nya kita hide juga. Kemudian kita lakukan pengaturan pada garis-garis levelingnya, kita rapikan kembali sehingga lebih proporsional ya. Begitu juga untuk scope box-nya kita rapikan. Tidak lupa kita juga aktifkan realistik ya, dan juga kita aktifkan untuk bayangannya, sehingga bangunan ini atau objek bangunan kita ini terlihat lebih baik ya. Kita lakukan hal ini pada semua view elevation ya. Baiklah, jika semua view elevation sudah kita lakukan proses pengaturan, kita kembali masuk pada view 3 dimensi. Kemudian untuk garis level yang tidak kita perlukan kita hide ya. Baik, di sini kita juga coba untuk mengaktifkan mode realistiknya. Begitu juga untuk bayangannya, sehingga objek bangunan kita ini terlihat lebih realistis ya. Baiklah rekan-rekan, kita sudah berhasil ya untuk melakukan proses ekspor file kita dari Tekla Struktur Designer menuju Autodesk Revit, sehingga file yang sudah masuk pada lembar kerja Autodesk Revit sudah bisa kita lakukan proses desain selanjutnya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita rencanakan. Baiklah, sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial lainnya. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.